Mantan pelatih Inter Milan, Rafael Benitez, yang kini menjadi manajer Celta Vigo, saat wawancara dengan The Athletic, ia menjawab beberapa pertanyaan tentang penyesalan karir. Dan pelatih Spanyol itu juga menceritakan pengalamannya di Inter. Saya meninggalkan Liverpool karena ada situasi sulit dengan Hicks dan Gillett. Mungkin saya bisa bertahan dan mencoba menyelesaikan masalah, tapi saat itu saya harus mengambil keputusan. Dan kemudian saya pergi ke tim seperti Liverpool, yaitu Inter, yang tidak menghabiskan 1 euro pun setelah memenangkan treble dengan pemain veteran. Ini mempengaruhi apa yang Anda lakukan selanjutnya. Namun secara umum, ketika Anda mengambil keputusan, Anda antusias dengan apa yang Anda lakukan, yakin bahwa semuanya akan berjalan baik. Seringkali dalam sepak bola, apa yang orang katakan kepada Anda dan apa yang mereka lakukan selanjutnya tidak ada kaitannya. Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi menilai kekalahan di laga final Liga Champions pada musim lalu melawan Manchester City, merupakan titik balik bagi Inter Milan. Menurutnya, tim besutan Simone Inzaghi pada musim ini mengalami peningkatan performa secara signifikan. Nerazzurri bahkan unggul 9 poin di puncak klasemen Serie A atas Juventus di peringkat kedua, dengan 1 pertandingan tunda, dan telah meraih 20 kemenangan dari 24 pertandingan di Serie A sejauh musim 2023 hingga 2024 ini. Mereka berada di jalur yang tepat untuk meraih Scudetto ke-20 yang akan memberi mereka bintang kedua di dada mulai musim 2024 hingga 2025. Kemarin mereka dengan nyaman mengalahkan Salernitana dengan skor 4-0 pada laga lanjutan Serie A di Stadio Giuseppe Meazza. Mereka kini mengalihkan fokus untuk menghadapi Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada hari Rabu, 21 Februari 2024, di Stadio Meazza. Dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi menganalisis penampilan luar biasa Nerazzurri pada musim ini. Inter biasanya main bertahan setelah unggul. Namun kini mereka terus menyerang. Artinya, tujuan mereka adalah mendominasi, ujar Sacchi, seperti dilansir Football Italia. Saya pikir final Liga Champions musim lalu adalah titik baliknya. Nerazzurri kalah namun berjuang hingga akhir dan punya banyak peluang untuk menyamakan kedudukan. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka mampu menghadapi tim top seperti Manchester City. Sejak saat itu, perbaikan telah terlihat jelas. Pertahanan selalu fokus, lini tengah adalah salah satu yang terbaik di Eropa dan kedua striker bermain dan bergerak untuk tim. Ini semua adalah kelebihan Inzaghi. Inzaghi telah merengkuh 5 trofi bersama Inter sejak menggantikan Antonio Conte pada tahun 2021. Namun, ex-pelatih Lazio itu belum meraih Scudetto, dan berharap bisa memenangkannya pada musim ini. Bek sayap Inter Milan, Tajon Buchanan telah menunjukkan faktor X alias bakat unik pada dirinya dalam bermain, yakni kemampuan dribbling saat Nerazzurri menang 4-0 atas Salernitana pada pekan kedua Serie A 2023 hingga 2024, Sabtu, 17 Februari 2024. Tuttosport via FC Internews telah menyoroti aksi memukau 1-1 dari pemain internasional Kanada tersebut. Memang tidak mudah menemukan titik lemah skuad Inter kali ini. Namun, jika harus mengatakan satu kekurangan Nerazzurri adalah dalam hal menggiring bola 1 lawan 1. Inter biasanya cenderung menggunakan pertukaran umpan cepat untuk mendobrak pertahanan lawan. Dan pendekatan ini memang telah memberikan manfaat yang baik bagi Nerazzurri. Namun minimnya pemain yang mampu menghadapi dan mengalahkan lawan, membuat Inter terkadang tampil satu dimensi. Oleh karena itu Inter mendatangkan Buchanan, yang memiliki kaki yang cekatan dan seimbangan. Dia juga dapat menggabungkannya dengan perubahan kecepatan dan arah secara tiba-tiba untuk melewati bek lawan dalam sekejap. Laporan menunjukkan Buchanan menjadi pemain yang menambah dimensi serangan Inter melalui aksi driblingnya. Dan itulah instruksi yang diberikan kepadanya saat laga debut melawan Salernitana. Masuk pada babak kedua, Buchanan bermain di sayap kiri.
Baik di area yang lebih melebar maupun di area penalti, Buchanan tidak segan-segan mencoba menggunakan sedikit skill dan kecepatan untuk meninggalkan pemain Salernitana. Buchanan bahkan nyaris mendapat penalti atas usahanya di dalam kotak terlarang. Jika kualitas seperti ini yang secara rutin ditunjukkan oleh pemain internasional Kanada itu ke lini serang Inter, maka hal ini bisa menjadi senjata baru bagi Nerazzurri, yang bakal semakin tak terhentikan di Serie A. Inter Milan dipastikan telah mendapatkan gelandang Napoli, Piotr Zielinski dengan status bebas transfer pada musim panas 2024 mendatang. Zielinski telah merampungkan tes medisnya dengan Inter Milan menjelang kepindahannya ke Stadio Giuseppe Meazza. Dia hanya menunggu kontraknya berakhir di Napoli, yakni pada 30 Juni mendatang, sebelum resmi diumumkan sebagai pemain baru Nerazzurri. Inter telah memberitahu Napoli tentang kesepakatan mereka dengan Zielinski, dan niat mereka untuk mengontrak pemain internasional Polandia itu ketika kontraknya saat ini berakhir. Menanggapi hal tersebut, Napoli pun terpaksa harus mencoret sang pemain dari daftar pemain di Liga Champions musim 2023-2024 ini. Napoli sendiri telah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions yang akan digelar pada tengah pekan ini. Meski didatangkan dengan status bebas transfer, Inter tetap harus merogoh kocek mereka untuk membayar komisi agennya. Laporan Calcio Mercato menyebutkan bahwa Nerazzurri harus membayar komisi agen Zielinski yang jumlahnya tidak kecil, yakni sebesar 4 juta euro atau sekitar 67 miliar rupiah. Selain itu, pemain Polandia itu dikontrak Inter berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama setahun. Zielinski akan digaji sebesar 4 juta euro per musim. Tajon Buchanan merasa sangat bahagia usai menjalani debutnya bersama Inter Milan dalam kemenangan telak 4-0 Nerazzurri atas Salernitana pada pekan ke-25 Serie A 2023 hingga 2024, Sabtu, 17 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Bek sayap asal Kanada itu masuk pada babak kedua menggantikan Alessandro Bastoni di menit ke-77. Debut ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ungkapnya setelah pertandingan yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza tersebut. Tajon Buchanan bergabung dengan Inter pada awal Januari 2024 untuk menggantikan peran Juan Cuadrado, yang absen panjang usai menjalani tindakan operasi. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sudah menunggu momen ini, ujar Buchanan soal debutnya berseragam Nerazzurri dalam sesi wawancara pasca laga dengan Inter TV. Saya senang telah melakukan debut saya hari ini. Saya bekerja sangat keras untuk ini. Sekarang saya hanya harus melanjutkan jalan ini. Meskipun di klub lamanya ia berperan sebagai bek sayap kanan, namun pemain asal Kanada ini telah menunjukkan keserbagunaan yang luar biasa selama karirnya, dan bersedia memainkan berbagai peran di Inter. Saya tentu tahu cara bermain di banyak posisi. Saya adalah pemain yang bisa beradaptasi dan oleh karena itu saya ingin membantu tim dengan cara apapun. Sejak kedatangan saya, tim telah membantu saya beradaptasi. Pelatih memberi saya beberapa nasihat. Saya senang menjadi bagian dari grup ini dan saya berharap kami terus meraih hasil yang luar biasa. Prestasi demi prestasi yang ditorehkan membuat CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta diganjar banyak penghargaan. Kali ini ia berhasil menyabet penghargaan Grandi Gugli della Grande Milano. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter Milan melalui laman resmi mereka, Sabtu, 17 Februari 2024. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari, CEO Sport Inter, Giuseppe Marotta menerima penghargaan Grandi Gugli della Grande Milano, yang diberikan oleh Centro Studi Grande Milano, bunyi pernyataan klub.
Grandi Gugli della Grande Milano ini merupakan pengakuan terhadap mereka yang dalam berbagai sektor, telah unggul dalam meningkatkan nilai ekonomi, ilmu pengetahuan, masyarakat, seni dan budaya di wilayah metropolitan Milano dan menjadikan Milano sebagai kota yang lebih terkenal di dunia. Upacara tersebut menampilkan dua penghargaan Grandi Gugli della Grande Milano, salah satunya diberikan kepada Giuseppe Marotta atas kompetensi dan komitmennya yang luar biasa terhadap dunia olahraga. Terima kasih telah hadir di momen yang sangat membanggakan dan membahagiakan ini bagi saya. Demikian pidato BP Marotta setelah meraih penghargaan tersebut. Saya harus mengatakan bahwa saya beruntung telah memenangkan banyak hal dan oleh karena itu saya juga terbiasa menerima banyak penghargaan, namun pengakuan yang saya terima malam ini adalah salah satu yang paling penting dalam hidup saya. Atletico Madrid akan menyambangi markas Inter Milan di Stadio Giuseppe Meazza pada Rabu, 21 Februari 2024, pukul 3 WIB dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024. Jelang duel, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone memuji raksasa Serie A tersebut atas konsistensi dan performa luar biasa mereka sejauh musim ini. Simeone menyebut tim besutan Simone Inzaghi sebagai salah satu tim terbaik di Eropa dengan identitas kuat. Selain itu, duel ini akan menjadi reuni bagi kedua pelatih, karena Simeone dan Inzaghi pernah menjadi rekan satu tim ketika memperkuat Lazio. Inter baru saja menghancurkan Salernitana dengan skor 4-0 dalam laga lanjutan Liga Italia Serie A. Sedangkan, Atletico juga sukses menang besar di La Liga atas Las Palmas dengan skor telak 5-0. Kami akan menghadapi rival yang sangat kuat, salah satu tim terbaik di Eropa yang mencapai final Liga Champions musim lalu dan tampil sangat baik di Serie A musim ini, ujar Simeone dalam konferensi pers, seperti dilansir Football Italia. Mereka memenangkan Supercoppa Italiana dan hanya kalah satu pertandingan musim ini. Mereka memainkan sepak bola yang sederhana, namun sangat efektif dan mereka memiliki identitas kuat yang diberikan oleh pelatih mereka, yang meneruskan energinya. Ini akan jadi laga sulit. Dia ditanya apa yang paling dia kagumi dari calon lawan timnya itu di Eropa. Saya menyukai segalanya tentang Inter. Mereka punya karakter tim, kecepatan luar biasa dari para gelandang. Sekarang mereka punya Benjamin Pavard di sisi kanan dan dia memberi mereka dimensi ekstra, seperti yang bisa dilakukan Alessandro Bastoni di sisi kiri. Mereka mempunyai fase menyerang yang sangat produktif. Sebuah tim tidak akan mencapai final Liga Champions tanpa bekerja keras dan mengenal Simone seperti saya, itu membuat saya bahagia. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, dan saya senang melihat Inter tampil baik. Alvaro Morata masih absen karena cedera, jadi Marcos Llorente menjadi starter melawan Las Palmas, dan mencetak 2 gol, begitu pula Angel Correa, dengan Memphis Depay melengkapi kemenangan tersebut. Saya melihat betapa Marcos ingin bermain dan kami menempatkannya sebagai penyerang tengah, di mana dia bermain beberapa kali selama setahun lalu. Saya tahu Marcos suka bermain lebih dekat ke gawang dan saya ikut senang untuknya.